kita lanjut nih Pak. Kalau tadi tentang Bunda tadi terakhir menyinggung tentang empati. Iya. Sekarang kembali ke moral ini. Nah ya, coba kembali ke laptop dulu. Menurut Bapak, moral itu kan mengajak orang untuk melakukan nilai-nilai yang baik. Iya. Yang ada dalam dirinya diri sendiri. Iya. Nah, ada nggak kemungkinan itu terjadi krisis moral karena perbedaan nilai-nilai itu sendiri, Pak? Bukan perbedaan mungkin, tapi gesekan. Gesekan tepatnya ya. Kalau beda dan nggak saling gesekan kan mungkin nggak akan terjadi krisis. Misalnya gini, ya nggak usah keluar negeri lah. Saya dari desa gitu, kemudian saya kerja di kota misalnya, Jakarta misalnya. Prinsip-prinsip nilainya kan sudah berbeda kan. Kalau di desa, saya pulang jam 8 malam, kalau saya seorang perempuan, sudah dinilai jelek. Iya. Wanita kok pulang setelah Isya. Nah, ketika dia ada di Jakarta, prinsip nilainya kan bergeser. Pulang jam 1 nggak apa-apa. Pulang jam 5 malah nggak apa-apa. Malah semakin besar duitnya. Bookingannya banyak. Ya karena jam 1 masih rame, masih banyak orang pulang kerja. Ya nilainya kan bergeser kan. Yeah. Nah ketika seseorang merasa bahwa nilai-nilai dirinya yang dibawa sebelumnya kemudian terjadi benturan dengan nilai-nilai baru, itu bisa terjadi pergeseran nilai atau pergeseran moral, atau terjadi dilema moral. Kalau dia tidak menyadari ini, maka dia tidak akan bisa memutuskan nilai-nilai apa yang akan dipakai di tempat di mana dia hidup sekarang. Jadi bagaimanapun harus ada penyesuaian itu tadi Pak ya? Iya. Dan dari awal kalau kita berbicara tentang etika dan moral kepada anak-anak, ya kita mesti harus memberikan gambaran bahwa etika dan moral itu berkembang dan bisa bergeser, bisa sesuai dengan tempat di mana etika dan moral itu diterapkan. Iya sih ya, saya mengalami itu Pak ya, dari kota kecil ke kota besar gitu kan. Jadi waktu begitu sampai Jakarta itu kan, ya saya lihat ini orang kok jam 8 malam, 9 malam orang kok masih keluyuran kemana-mana. Bayangan saya waktu itu begitu kan. Nah setelah tahu etos kerja di Jakarta, oh ya udah berarti nggak heran lagi. Iya. Ya, sekarang pulang jam 11, 12 sudah nggak pulang jam 5. Kalau misalnya kayak Bunda nggak tinggal di Jakarta, dia dari desa hanya ke Jakarta sebentar, kemudian pulang lagi ke desa. Di desa itu dia akan cerita kan, kalau di desa wanita yang pulang jam 9 malam itu adalah wanita nakal kan. Iya. Begitu dia di Jakarta pulang ke desa, dia akan cerita ternyata di Jakarta itu banyak wanita nakal. Bukan nakal semua kayaknya. Nakal semua. Nggak ada yang nggak nakal karena nggak ada yang pulang jam 6. Karena macet, jam 6 masih di jalan. Nggak ada yang jam 6 udah tutup pintu kayak perintah simbah gitu, matiin lampu. Nggak ada. Ternyata semua wanita di Jakarta nakal. Itu kalau terjadi dilema nilai tadi. Jadi kalau kita nggak mengikuti moralitas di daerah yang berubah tadi itu, ya mungkin itu yang disebut dengan krisis moral Pak ya. Iya. Ya dia kan tidak akan nyaman betul di iya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan dasar adalah apakah nilai-nilai yang dia ikuti di satu tempat ini merugikan dirinya dan orang lain tidak? Misalnya dia kerja, kemudian jam 5 selesai, dia keluar kantor dari jam 5 jalan kaki ke KRL setengah jam gitu. Dia nunggu KRL macet-macet terus transit bisa 3 jam, nyampe rumah ya jam 9 malam juga kan. Kalau dia mau bertahan bahwa jam 6
harus sampai rumah, itu akan terjadi krisis moral. Karena nilai-nilainya nggak bisa digeser. Nah, ketika dia mengikuti nilai-nilai yang pulang jam 9 tadi, pertanyaannya seharusnya bagi dia sendiri adalah, apakah ini merugikan aku nggak? Lu rugi nggak sih? Pulang jam 9 di Jakarta dengan kondisi macet. Yang dirugikan siapa? Dari kantor udah jam 6. Lah iya. Nah, ketika nilai itu bergeser, pertanyaannya adalah, ini merugikan hidupku, merugikan diriku, dan merugikan orang lain nggak? Gitu. Kalau misalnya Pak, ya dia menganggap bahwa itu merugikan dia, ya berarti alternatifnya cuma satu, dia meninggalkan situasi tersebut, gitu Pak ya. Ya, itu ekstrim ya. Ya, ekstrimnya. Ekstrimnya begitu. Yang patut dipertanyakan adalah, mengapa dia merasa rugi? Apanya? Iya. Apa? Ya, misalnya kayak tadi kalau contohnya adalah pulang malam tadi, nilainya adalah pulang malam tadi. Ketika dia pulang jam 9, dia yang rugi dia apa? Ya mau bagaimanapun juga, mau secepat apapun juga ya sampai rumah jam 9 juga gitu. Kerugiannya dalam bentuk apa misalnya gitu? Atau jangan-jangan dia merasa rugi karena dia merasa melanggar satu peraturan tertentu. Nah, itu. Nah, kalau dia merasa melanggar peraturan tertentu, dia merasa rugi. Mindset itu yang harus dipertanyakan lagi. Apakah peraturan itu, misalnya, memberdayakan saya nggak sih? Atau jangan-jangan yang membuat saya terpenjara peraturan itu bukan aku, tapi peraturan itu ternyata yang membuat aku terpenjara. Ya berarti peraturannya sudah nggak relevan dong gitu. Iya. Memang kalau itu udah menyangkut keyakinan dia, itu memang agak susah ya Pak ya. Ya makanya kembali kepada satu kesadaran dari diri kita. Kalau kita melihat bahwa saya tidak sesuai dengan sesuatu karena satu peraturan agama misalnya. Kemudian ketika saya tanya kembali, yang membuat tidak sesuai itu adalah peraturan saya berada di satu tempat, atau peraturan itu nggak relevan. Sudah tidak relevan lagi ya Pak ya? Iya. Itu yang kita harus jujur. Jadi kalau misalnya memang dia benar-benar tidak bisa menerima hal baru ini ya sebaiknya dia juga tidak menyalahkan orang yang melakukan ya Pak ya. Tidak menyalahkan dan kembali ke desa. Iya. Dan tidak menjudge orang lain juga yang melakukan itu. Iya, karena nilainya berbeda kan. Iya. Toh patokannya kan jelas, selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya mungkin memang dia mampu untuk bekerja sampai rumah jam 9. Iya. It's okay. Dan memang keluarganya memerlukan hasil dari kerja dia itu. Iya. Dan tidak menyalahkan nilainya orang lain gitu. Iya. Dan nih Pak, apakah seseorang itu memang gimana ya? Ada suatu moralitas dalam lingkungan yang kita tempat saat ini gitu ya. Apakah kita harus selalu bertindak sesuai dengan moralitas itu, meskipun itu bertentangan dengan keinginan kita? Misalnya nih, saya bekerja di entertainment gitu Pak ya, dan saya harus menjamu tamu gitu di karaoke. Ya, itu di karaoke gitu kan. Otomatis adalah minuman yang tuh membuat melayang-layang. Nah, itu kalau saya sendiri menolak. Bir lah gitu. Saya sendiri menolak itu Pak, ada penolakan dalam diri saya itu gimana Pak? Itu kan bertentangan dengan ini saya. Dengan nilai pribadi ya. Dengan nilai pribadi. Betul. Ya. Nah, kalau kita merasa bahwa nilai-nilai dalam satu tempat bertentangan dengan nilai-nilai pribadi saya, yang pertama sekali lagi yang harus dikoreksi, saya merasa bertentangan karena apa? Apakah itu karena peraturan agama? Ataukah karena memang saya sadar bahwa minum alkohol itu tidak menyehatkan bagi saya? Ini kan dua hal yang berbeda kan? Iya. Kalau itu adalah peraturan agama, maka ini karena perintah Tuhan,
tidak boleh meminum alkohol. Berarti ini kan peraturan kan? Sekali lagi, kalau dia taat dengan peraturan Tuhan, saya mengatakan dia tidak bermoral. Dia hanya taat peraturan. Nah, ketika terjadi konflik seperti tadi, konfliknya bukan dengan nilai-nilai pribadi. Konfliknya dengan peraturan yang dia yakini. Jadi itu tidak ada konflik moral. Tidak ada konflik nilai. Konfliknya adalah dengan peraturan yang dia yakini. Nah, kalau itu karena saya memang berpikirnya karena kesehatan gitu ya. Itu pun ya nggak apa-apa ya Pak, jalannya aja, karena saya kan bisa memilih ya menemani saja gitu, tidak perlu minum kalau misalnya alasan saya kan kesehatan. Iya, kalau saya sadar misalnya tubuh saya nggak cocok dengan minuman alkohol, ya saya tidak minum alkohol. Bukan karena peraturan tadi, sehingga tidak ada konflik nilai. Iya. Karena di semua tempat, misalnya kalau tadi karaoke, di semua tempat karaoke orange juice ada kok. Iya. Air mineral juga banyak. Fanta ada kok. Minuman soda juga ada kok. Tapi sodanya memabukkan gimana? Nah, makanya apa yang jadi konflik nilai? Apakah hanya karena masuk tempat itu sudah jadi konflik nilai? Iya. Kalau masuk tempat itu sudah jadi konflik nilai, berarti ada satu peraturan yang dipegang tentang perintah dari satu produk agama tertentu. Ini artinya juga ini Pak ya, menjaga keseimbangan moral pribadi sama moral kolektif ya. Iya. Sebetulnya misalnya saya punya prinsip-prinsip nilai gitu. Prinsip-prinsip nilai saya adalah mengedepankan kejujuran, integritas, kemudian tanggung jawab gitu. Kalau prinsip-prinsip itu yang kita pegang, coba ini akan bertentangan di mana ya? Bukan tentang peraturan ya, bukan tentang peraturan boleh dan tidak boleh ya. Ada nggak yang kemudian terjadi gesekan tentang nilai-nilai universal tadi ya, nilai-nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, komitmen. Ada nggak satu tempat yang nggak memerlukan komitmen gitu? Ada nggak satu tempat yang tidak memerlukan integritas gitu? Iya. Walaupun di tempat karaoke misalnya, boleh nggak di tempat karaoke kemudian ada asbak dibawa pulang? Ya kan ada CCTV ya, tetap aja dimarahin. Ini kan integritas. Iya, sepertinya kata tadi Pak ya, saya menemani tamu ke ini, itu kan bagian dari tanggung jawab saya. Ya sebagai orang yang bekerja di satu tempat, ya otomatis itu harus saya. Ini kan saya dari awal kan saya sudah tahu ada risiko itu. Iya. Ya kalau memang misalnya ada pertentangan nilai ya dari awal nggak dilakukan, nggak dipilih untuk melakukan itu. Nggak apa-apa, hiburan. Iya. Ya balik lagi ya seperti Bapak bilang tadi tuh, memang kita sebaiknya mengajarkan untuk kritis ya Pak ya. Kan kita bisa berpikir sendiri. Oh ya, saya kan hanya menemani. Artinya ya di tempat karaoke itu kan nggak seburuk yang ada stigma-stigma di luar kan. Nah kalau memang kita sudah terbiasa untuk berpikir secara kritis tadi, ya kita nggak akan terjadi dilema ini ya Pak ya. Ya. Dan kita melihat nilai-nilai apa dalam diri saya yang bisa saya terapkan di tempat-tempat yang saya anggap nilainya berbeda. Oh ternyata misal sudah masuk, sudah duduk, loh kok ternyata nilai-nilainya juga nilai-nilai moral dan etika yang sama juga gitu. Orang-orang di sana ya tadi kayak ya sopan juga, integritas juga. Masih ya orang juga kesana juga hanya untuk entertain kan, untuk hiburan saja gitu kan. Jadi kapan kita karaoke? Kok jadi kesana Mbak? Yang ngajak karaoke udah nggak ada. Mungkin nonton videonya mungkin. Gini Pak,
gimana masyarakat yang kita ini kan masyarakatnya kan multikultural ya Pak ya, dan dari berbagai latar belakang, terus dari berbagai latar belakang agama, dan dapat menciptakan etika bersama yang inklusif dan universal. Dari masyarakat yang beragam ya. Ya. Kalau yang dikedepankan adalah etika dan moralnya, maka kita bisa menciptakan masyarakat yang multikultural. Tapi kalau yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip agama, maka yang akan menjadi dasar utama adalah peraturan dan penyeragaman, Pak. Dan penyeragaman, ya, peraturan dan penyeragaman. Kalau yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip agama sama dengan prinsip-prinsip penekanan menjalankan ritual keibadahan dan meyakini satu entitas yang lebih tinggi daripada manusia. Prinsip-prinsip agama. Nah, tetapi kalau kemudian yang dikedepankan adalah prinsip etika dan moral, sangat mungkin sekali kita bisa menciptakan masyarakat multikultural. Sekarang misalnya, di dalam prinsip agama, kalau kita mau menciptakan masyarakat multikultural, penolakannya adalah pluralisme. Dia mau sekuler. Sudah ada pertentangan. Jadi, kalaupun kemudian ada yang menyebut itu toleransi, maka toleransi ada batas. Saya toleran kok dengan dia. Tapi sampai satu batas yang tidak bisa saya tolerir, saya akan marah. Toleransi. Nah, di dalam etika dan moral, bagi saya tidak ada istilah toleransi. Saya menghargai itu nggak ada batas. Saya mempunyai nilai untuk menghargai orang lain. Nggak ada batasnya. Saya menghargai kok. Mau dia kayak apa juga ya, kita saya akan menghargai sepanjang tidak merugikan kita. Itu masih toleransi ya? Itu masih toleransi. Kalau menghargai artinya ya ketika dia merugikan kita, ya kita jauh aja. Iya. Maksudnya kalau kemudian semua masyarakat membangun hal yang sama, bukan atas jargon toleransi, maka semuanya akan mengembangkan satu nilai yang sama-sama tidak merugikan orang lain. Sekarang yang walaupun ini masih menjadi kontroversial ya, ketika ada suara yang sangat kencang sekali di waktu-waktu tertentu, misalnya, secara prinsip nilai mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan hal-hal itu. Atau misalnya ada orang yang ketika di pagi hari yang sunyi itu merupakan satu etika yang mengganggu misal. Nah, kalau itu peraturan, mau nggak mau harus nggak peduli sama etika dan moral. Nah, sekarang ketika hal kecil seperti itu tidak bisa kita bicarakan, maka orang mempertahankan peraturan kan? Iya. Bukan akan mencari solusi atas dasar nilai dan etika hanya karena peraturan. Kamu suka nggak suka, ini peraturanku kok, ini perintah dari Tuhanku. Jadi nilai-nilai menghargai tadi jadi hilang, disingkirkan. ya Pak, ya? Disingkirkan. Iya, dia kalah dengan peraturan, kalah dengan perintah. Perintah otoritas. Segalanya. Kalau udah ada itu, yang lain senyap. Nah, ini masih merujuk ke ini Pak, pertanyaannya. Bagaimana kita dapat mendefinisikan baik dan buruk dalam kerangka etika sekuler tanpa merujuk pada norma atau aturan agama tertentu? Iya. Berat ya pertanyaannya. Iya, berat. Kayak bahasanya akademik banget ya. Kalau Evi yang nanya emang kayak begitu, iya. Pak.
Evi sudah bertransformasi. Iya. menjadi ini akademis. Iya. Biar Jadi biar kayak serius gitu loh. jadi seolah-olah itu Profesor, ini sidang disertasi. Ini masih dalam rangka balas dendam. Biar Bapak tuh rada-rada gimana nyimak pertanyaannya gitu loh. Tuh, jadi lupa tadi pertanyaannya apa tadi. Ayo. Nah, kita ulang Pak. Gimana kita dapat mendefinisikan baik dan buruk, Oke, mendefinisikan baik dan buruk. tapi masih dalam kerangka etika, tapi di luar dari Doktrin agama. doktrin agama, Ya. Pak. Kalau di dalam doktrin agama tidak ada definisi baik buruk. Adanya adalah perintah tentang baik dan perintah tentang buruk. Misalnya ya, kalau di dalam 10 perintah Tuhan di Ten Commandment, tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu kan perintah kan? Iya. Itu bukan tentang baik dan buruk, itu adalah perintah. Di dalam perintah, saya tidak akan mengenal baik dan buruk. Saya kenal perintah kok. Semua perintah yang saya laksanakan, saya yakin itu baik. Tapi saya tidak akan mengenal itu baik dan buruk. Yang saya kenal adalah perintah. Tidak boleh mencuri. Kenapa sih kok nggak boleh mencuri? Oh, itu perintah Tuhanku. Dia tidak akan mengenal kalau mencuri itu merugikan orang lain. Yang dia kenal mencuri itu tidak boleh dilakukan karena perintah Tuhan. Oh, nipu. Oh, di dalam ajaran agamaku aku tidak boleh menipu karena itu perintah Tuhanku. Nah, yang dia kenal adalah menipu itu tidak boleh karena perintah Tuhannya. Dia tidak mengenal menipu merugikan orang lain. Di dalam prinsip-prinsip etika dan moral yang dipisahkan dari doktrin agama, etika dan moral itu berbasis kepada baik karena tidak merugikan, mencelakai, membuat derita diri sendiri dan orang lain. Begitu juga apa yang didefinisikan sebagai keburukan adalah apa yang merugikan, mencelakai, menciderai diri sendiri dan orang lain. Ini kan prinsip universal. Tinggal implementasinya bisa menjadi berbeda-beda dalam bentuk yang beragam. Tapi prinsip baik dan buruk yang universal hanya dua tadi. Nggak ngerugiin saya dan nggak ngerugiin kamu. Nggak mencelakai saya, nggak mencelakai kamu. Contoh mencuri. Mencuri merugikan diri sendiri nggak? Oh enggak, saya kan dapat barang untung dong. Tapi merugikan orang lain nggak? Iya, oke. Berarti itu nggak baik. Kan simpel kan? Oh, aku mau minta tolong deh sama bunda gitu. Bun, pinjam uang bun 1 juta gitu. Besok aku kembaliin ya. Ternyata besok nggak bisa kembaliin. Besoknya nggak bisa terus gitu. Nggak bayar utang lah istilahnya. Nggak bayar utang tuh ngerugiin saya nggak? Nggak. Oh, saya sebagai pengutang saya nggak dirugiin gitu. Tapi kan itu ngerugiin orang lain. Nah, saya harus membayar hutang karena kalau tidak saya ngerugiin orang lain. Kan prinsipnya dasar dan universal sekali. Kita malah kalah. Nah, makanya kalau kemudian prinsip baik dan buruk itu hanya diketahui dari perintah atau doktrin agama tadi, maka dia, orang tersebut tidak akan mengetahui prinsip nilai di balik apa yang dikatakan baik dan buruk di dalam agama. Yang dia kenal hanya itu karena perintah Tuhan. Nilainya dia nggak kenal. Nah, sedangkan kan yang penting kan nilai kan. Oh, dilarang mencuri. Kenapa? Nilainya mencuri itu merugikan orang lain. Oh, dilarang menipu. Kenapa? Karena nilainya menipu itu merugikan orang lain. Nilai-nilai itu. Ada nggak Pak cara kita memperkuat nilai-nilai dari etika itu sendiri gitu? Baik untuk individu ataupun sosial gitu. Memperkuatnya karena kesadaran tentang prinsip universal tadi.
Ketika kita selalu bertanya, misal saya mau bekerja gitu, contoh lah bekerja, kemudian saya mau jual handphone gitu. Oh, harga jual handphone saya membeli handphone saya 1 juta, kemudian saya jual ke Bunda 5 juta. Bunda nanya, wah kemahalan lah, boleh turunin nggak? Terus saya bilang, padahal saya belinya 1 juta. Nggak bisa lah Bun, saya beli aja udah 3 juta. Ini prinsip moral kan? Ini nilai loh. Nggak bisa lah Bun, kan saya beli 3 juta. Sebetulnya ketika saya mau bilang bahwa nggak bisa lah Bun, saya beli 3 juta, ada prinsip universal di dalam diri saya kan, yang mengingatkan saya, enggak dong, kan kamu belinya 1 juta, kok kamu bilang 3 juta? Integritas kan itu. Kecuali kalau bilangnya bukan karena beli ya, mahal amat sih 5 juta. Iyalah Bun, kan tenagaku untuk kesana, untuk cari HP, aku mengeluarkan waktu untuk itu. Ini bukan prinsip yang melanggar nilai, kayak memang dia cari HP-nya dengan waktu dan dia menghargai waktunya dengan nilai itu. Ya, jadi beda ya ketika dia menyampaikannya tadi. Iya, itu kan prinsip dasar banget ya. Iya. Makanya nilai-nilai dasar yang universal ini kalau tidak kita biasakan dari kecil, kayak Bunda tadi bilang, bahwa nilai-nilai etika dan moral itu tidak akan bisa dipertahankan karena nilainya nggak ngerti. Jadi bukan hanya karena baik dan buruk kan, misalnya saya sebagai orang Jawa meyakini nilai kalau jalan di depan orang lain nun sewu, nunduk-nunduk gitu. Kalau saya nggak tahu itu nilai itu, saya hanya akan menganggap bahwa oh, orang Jawa kalau lewat di depan orang yang lebih tua akan membungkukkan badan. Dan saya nggak tahu, kayak yang saya tahu itu adalah peraturan Jawa. Saya nggak tahu nilainya, bahwa menghargai orang lain kalau di dalam Jawa ditunjukkan dengan membungkukkan badan kalau lewat, itu kan nilai. Nah, ketika saya tahu bahwa dengan orang lain siapapun juga nilainya adalah saya menghargai. Jadi yang saya bawa nilai kan. Dan saya akan bisa mempertahankan nilai itu, bukan hanya bentuk-bentuknya saja. Jadi kalau misalnya kita sebagai individu gitu Pak ya, kita tuh berarti kita mempunyai tanggung jawab untuk mempraktikkan etika itu sendiri Pak ya. Karena dengan kalau semua berpikiran bahwa kita mempunyai tanggung jawab itu, ya otomatis akan jadi kuat ya. Iya, betul ya. Dan ketika misalnya masyarakatnya sama, misal masyarakat Jawa gitu, ketika dia berkelompok, misalnya ada 1000 orang Jawa, ada 10 kelompok, masing-masing 100 orang. Nah, di 100 orang ini dia akan tumbuh etika dan moral kelompok itu. Di sini akan tumbuh etika dan moral kelompok itu. Di sini akan tumbuh etika dan moral kelompok itu. Nah, tetapi ketika masing-masing kelompok ini menyadari bahwa etika dan moral kelompoknya itu akan berinteraksi dengan etika dan moral yang lain-lain, maka secara garis besar kita akan melahirkan etika dan moral yang dinamakan Indonesia. Yeay. Kita seruput kopi dulu.